Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para mahasiswa semua. Jadi, saya akan membuat video pemaparan perencanaan SDM untuk pengembangan karir untuk video yang ketiga. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai unit kompetensi kelima dan keenam, yaitu mengelola program suksesi dan melakukan konsultasi karir. Jadi seperti saya katakan di video 1 dan 2, bahwa kompetensi 5 dan 6 ini adalah tidak bisa berdiri sendiri ya. Ini terkait dengan kompetensi 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini seperti hulu ke hilir ya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dari hulu, bahwa satu itu hulu, ini hilirnya ya, ini ada di ujungnya. Jadi kita tidak bisa sampai di ujung kalau kita tidak melalui hulunya dulu ya. Jadi ada dua kompetensi yang akan jelaskan. Saya jelaskan dulu mengenai petanya ya. Jadi ini ada perubahan ya, ada perubahan setelah saya renung-renungkan, setelah saya evaluasi bahwa ada perubahan ya, ada perubahan peta, pemetaan atau hubungan antar unit kompetensi yang saya buat seperti ini. Jadi pada video pertama itu saya jelaskan mengenai kompetensi merancang model dan kamus kompetensi, lalu menyusun kelompok pekerja bertalenta atau talent pool, itu video pertama. Lalu video kedua itu saya menjelaskan, memaparkan mengenai kompetensi keempat, UK keempat, atau unit kompetensi keempat, yaitu merancang jalur karir pekerja. Dan yang ketiga ya dibalik ya, yang video kedua itu dibalik, itu mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Nah, dari 1, 2, 4, 3, ujungnya adalah 5 dan 6 ya, yaitu mengelola program suksesi dan melakukan konsultasi karir. Jadi kalau produk roti ya kan, ini hanya tinggal dikemas saja ya, kalau misalnya bikin cake gitu ya, ini pengumpulkan bahan-bahannya, lalu ini proses pencetakannya, semua selesai dipanggang seperti itu. Nah, nanti 5 dan 6 itu tinggal finishingnya ya. 5 dan 6 ini finishingnya ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya tekankan lagi bahwa semua ini memakai konsep PDSA ya. Jadi sangat kental sekali bahwa seluruh tahapan, seluruh UK ini, lihat saja, Anda perhatikan bahwa ini menggunakan konsep, mengimplementasikan konsep PDSA. Oke, untuk unit kompetensi kelima, yaitu mengelola program suksesi, kalau kita lihat di sini adalah melaksanakan tata kelola penetapan kandidat suksesor. Jadi di sini kompetensinya adalah menetapkan atau penetapan kandidat atau suksesor. Ya, jadi ada posisi yang lowong tertentu, lalu penetapan kandidatnya. Ini baru penetapan kandidatnya, ya, kandidatnya, list kandidat, belum penunjukan ya. Yang pertama adalah ada dua elemen ya, ada dua elemen kompetensi. Yang pertama adalah menyiapkan data dan informasi untuk penetapan suksesi. Yang kedua adalah penyusun ketetapan kandidat ya. Ini mempersiapkan, lalu ini menyusun ketetapan kandidatnya. Ya, bisa jadi kebutuhannya 1 tahun atau 2 tahun ke depan, maka ini baru ditetapkan, belum diputuskan. Nah, poin-poin penting, konsep-konsep kunci ya di sini adalah melakukan analisis dan kesenjangan kompetensi. Kompetensi dan unjuk kinerja yang teridentifikasi disiapkan sebagai bahan pembahasan dengan pihak manajemen. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang penting diketahui adalah kita perlu memahami proses bisnis dan peta karir.
Jadi kemampuan melakukan persuasi dan menganalisa kesesuaian rekam jejak pekerja dengan persyaratan jabatan ini penting. Ya, jadi yang paling krusial di sini adalah ketepatan dalam menganalisis data rekam jejak, lalu mengkomunikasikan hasil analisis dan melakukan proses validasi. Ya, oke. Nah, sebenarnya UK yang kelima itu adalah bagaimana menyusun ini, ya. UK kelima itu adalah bagaimana uh, uh, Anda atau PIC itu menyusun talent pool ini, mengisinya bagaimana. Jadi harus validasi. Jadi dari sisi potensialnya itu, dari sisi kompetensinya atau potensi kompetensinya itu akurat datanya dan bisa dipertanggungjawabkan, ya kan, dari sisi performance-nya juga dipertanggungjawabkan. Sehingga siapa saja kandidat-kandidat yang masuk di sini, ya, itu datanya akurat. Jangan sampai gini, ada yang masuk ke konsisten star, ternyata datanya tidak akurat. Sebenarnya dia bukan konsisten star, gitu. Mungkin baru key player misalnya, tapi sudah dimasukkan di sini. Sebaliknya, ada yang dimasukkan ke key player, padahal dia sudah konsisten star. Nah, kalau sampai datanya nggak akurat, maka nanti pengambilan keputusannya juga tidak akurat. Jadi pada prinsipnya bahwa uh, unit kompetensi kelima adalah bagaimana menyediakan data, ya, menyediakan data untuk talent pool ini, data 9 box grid ini, ya. Nah, kalau kita kupas dengan menggunakan manajemen review dan discussion mengenai success dan planning proses, bahwa kotak untuk UK ke-5 ini adalah kotak ini, ya. Jadi dari sisi orang dan dari supply demand information di situ ditampilkan datanya harus akurat, ya, data biographical data, data skill dan kompetensi, performance data, career interest, plan retirement, ini semuanya dilakukan di UK ke-5 ini, ya. Nah, UK yang ke-6 itu adalah melakukan konsultasi karir, ya. Di sini bagaimana memberikan arahan, ya, kepada pekerja dalam mengelola karir berdasarkan model dan tuntutan kompetensi jabatan. Jadi yang tadi yang sudah masuk di list di unit kompetensi 5 itu selanjutnya akan diberikan arahan, ya, oleh PIC. Ada 2 elemen di sini, yaitu pertama adalah menyiapkan data dan informasi untuk kepentingan konsultasi karir pekerja. Lalu melakukan konsultasi, jadi persiapan dan melakukan konsultasi. Nah, data yang disiapkan itu terkait dengan minat karir dan rekam jejak pekerja. Terus ada hasil analisis dan kesenjangan kompetensi. Jadi ada kesenjangan, jadi senjang antara kompetensi yang saat ini dengan kompetensi untuk future job, ya, atau pekerjaan di masa datang. Ya, nanti dibuat ada rencana pengembangan, terus ada kemajuan proses pengembangan, itu dipantau, ya. Jadi dipantau prosesnya. Nah, yang penting di sini adalah kita harus mengetahui bagaimana melakukan memahami metode asesmen kompetensi dan potensi pekerja, ini penting. Lalu proses bisnis dan teknik konsultasi. Nah, ini teknik konsultasi juga penting, ya, untuk diketahui. Nah, komunikatif, ya, sikap kerja yang diperlukan itu komunikatif, dan aspek kritis adalah menjelaskan alternatif jalur karir dan perencanaan pengembangan kompetensi dan aspirasi karir. Nah, untuk metode assessment sudah saya tampilkan, tapi mungkin nanti untuk yang teknik konsultasi perlu kita browsing bersama saja di Google, ya. Apa sih teknik-teknik konsultasi itu? Ya, mungkin sebenarnya ada coaching juga, ya, teknik coaching, ada teknik konsultasi. Oke, ini metode assessment. Jadi kalau kita bahas bahwa metode assessment itu yang pertama dengan cara observasi. Jadi biasanya dilakukan oleh atasan, tapi biasanya kalau observasi itu ada checklistnya, ya.
ada checklistnya. Jangan observasi tanpa checklist. Jadi harus diperhatikan ada kalau observasi itu checklist apa saja yang perlu terutama untuk pekerjaan-pekerjaan di apa namanya yang susah untuk diamati itu bisa dilakukan dengan observasi yang tidak bisa jadi harus dilihat di lapangan ya. Bagaimana dia mengerjakannya, melakukannya, itu diobservasi. Yang kedua adalah wawancara berbasis kompetensi. Nah ini penting sekali. Ini ada pelatihan yang khusus ya, wawancara berbasis kompetensi. Artinya bahwa yang dimaksud dengan wawancara berbasis kompetensi adalah wawancara berbasis eviden. Jadi apa namanya? Apa saja yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan di masa lalu dan harus bisa dibuktikan perannya seperti apa. Itu adalah wawancara berbasis kompetensi atau kompetensi based interview. Ya, nanti bisa di browsing masing-masing apa sih yang dimaksud dengan kompetensi based interview. Lalu ada FGD atau focus group discussion ya, biasanya kandidat membahas sesuatu atau mendiskusikan sesuatu, nanti dilihat ya kan bagaimana keaktifannya, bagaimana dia berinteraksi dengan yang lain, bagaimana dia apakah punya kemampuan kepemimpinan atau mencari solusi dan segala macam itu akan terlihat tuh. Siapa saja yang aktif di situ ya kan, ada juga yang aktif tapi sebenarnya tidak memberikan solusi. Yang paling bagus adalah aktif dan memberikan solusi karena ujung-ujungnya bahwa kita membahas sesuatu itu harus ada solusinya. Bisa juga dengan melakukan survei dan kuesioner, ada tes psikologi juga. Nah, tes psikologi ini biasanya untuk melihat, jadi saling melengkapi ya antara tes psikologi dengan kompetensi. Nah, kalau kompetensi itu berbasis evidence, sedangkan psikologi itu berbasis psikologis ya latar belakang latar belakang psikologis seperti itu. Atau bisa juga tes work sample test ya. Jadi kayak apa ya, ada tes-tes langsung melakukan pekerjaan. Nah, ada juga yang metode assessment center. Jadi assessment center itu adalah sebuah metode yang menggunakan berbagai macam metode menjadi satu kesatuan ya. Ini ada assessment khusus ya. Ini biasanya cukup mahal nih assessment center ini ya. Itu adalah metode assessment yang cukup mahal ya, cukup mahal dan digunakan karena di situ cukup lama. Jadi ada biasanya untuk assessment center itu ada FGD-nya, ada in basket, ada tes psikologinya, ada wawancaranya, ada observasinya segala macam itu. Atau bisa juga dengan data dokumentasi. Jadi apapun metodenya dipilih yang paling tepat ya, yang paling optimal baik dari sisi akurasi dan dari sisi biaya. Nah, kadang-kadang ada concern biaya nih. Kalau biayanya terbatas, ya mungkin perusahaan budgetnya terbatas, ya mungkin nanti dilihat metode mana yang tepat ya. Oke. Sebenarnya pada unit kompetensi yang kedua ini, pada saat di unit kompetensi yang kelima, itu kan di profil itu kan berdasarkan jabatan saat ini. Nah, sedangkan kalau konsultasi itu kan dalam rangka dia mencapai profil atau di future job-nya seperti apa. Sebenarnya pada saat seseorang itu konsisten start di apa namanya di jabatannya saat ini, tapi pada saat dia dipotret dengan menggunakan apa profil atau kompetensi profil atau model kompetensi atau kompetensi requirement untuk di future job-nya ternyata ada gap. Jadi contoh paling gampang lah gini, pada saat seseorang ya itu ada di menjadi pemain sepak bola di Indonesia gitu ya. Oh, di Indonesia paling jago ya, dia star ya. Tapi pada saat dibawa ke Jepang, ya dia bukan siapa-siapa di sana gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Bisa jadi pada posisi staff dia itu star, tapi untuk posisi di supervisor bisa jadi banyak kompetensi yang mesti diimprove. Nah, disinilah. Jadi sebenarnya harus dilihat apa saja kesenjangan-kesenjangan dibandingkan dengan
jabatan yang baru nanti yang akan diemban. Nah, waktu 1 sampai 2 tahun atau beberapa bulan yang ada itu dipakai untuk menganalisis gapnya, ya bisa jadi dia ada gapnya di mana. Ya, lalu juga indikator performance-nya juga kadang-kadang kan berubah ya. Pada saat dia di staff, indikator performance-nya A, tapi pada saat dia di supervisor, indikator performance-nya itu berubah. Nah, ini perlu di profiling ya. Nah, itu yang perlu jadi bahan konsultasi nantinya. Ya, nah kalau dalam UK kelima ini, kalau dalam succession planning proses itu ada di kotak yang ini, ya, di kotak sebelah kanan atas individual development plan. Jadi itu ada proses training and development, broadening and testing experience. Oke, cukup dari saya seperti itu ya. Oh ya, satu lagi kita coba coba melihat ya, kita coba lihat di sini kita lihat tadi ada yang belum kita ulas yaitu sorry, teknik konsultasi ya. Kita coba browsing ya, coba kita browsing teknik kompetensi, teknik konsultasi ya. Oke, saya coba share ya, saya coba share. Oke ya, oke, saya share bahwa apa saja teknik konsultasi konsultasi karir ya. Iya, oke. Ya, kalau dilihat di sini tidak ada ya. Oke, nanti saja. Nanti kita menjadi bahan diskusi apa saja yang cara-cara seperti apa saja yang uh, metode untuk konsultasi karir ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.